Selamat Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada 21 April 2023 untuk teman-teman Muhammadiyah dan untuk Kementerian Agama, NU, dan sebagian besar organisasi Islam jatuh kemungkinan besar 22 April ya, Idul Fitrinya ada dua macam. Kali ini kita akan membahas kesalahan-kesalahan dari metode hisab dan ru'yat dengan pendekatan falsifikasi sains. Loh, kok mencari-cari kesalahan, Paman? Iya, mencari kesalahan diri sendiri untuk memperbaiki. Jadi, pemikiran sains yang terbaru justru mencari kesalahan-kesalahan. Ini teorinya adalah conjecture and refutation. Jadi, ketika kita meyakini, misalnya, bahwa 21 April itu adalah Idul Fitri, itu adalah konjektur. Misalnya Muhammadiyah ya. Nah, kemudian teman-teman Muhammadiyah ketika menetapkan 21 April ini sebagai Idul Fitri, itu adalah konjektur, dan teman-teman Muhammadiyah memang berusaha mencari refutation. Menolak. Jadi akan membuktikan bahwa 21 April itu salah. Malahan teman-teman Muhammadiyah malah gitu. Agar mendapatkan yang lebih benar. Kira-kira gitu lebih bagus. Sehingga knowledge ini growth. Berkembang. Begitu juga ketika teman-teman Kementerian Agama dan NU itu menetapkan 22 April, maka itu adalah konjektur 22 April itu. Konjektur itu hipotesis atau tebakan, terdugaan awal. Kemudian teman-teman NU harus mencari refutation juga, penolakannya. Gitu. Nah, karena terjadi penolakan-penolakan, maka growth ilmunya. Kok bisa begitu, Paman? Yuk, kita sambil jalan ya, kita bahas. Jadi ini bukan orang lain yang harus menolak, tapi diri kita sendiri memang selalu mencari cara untuk menolak teori-teori kita, konjektur kita. Namanya falsifikasi sains empiris. Ya, menyalahkan teori kita sendiri. Sengaja mencari kesalahan diri. Tidak perlu mencari kesalahan orang lain. Malahan kesalahan diri sendiri. Jadi kita tahu sidang isbat akan dilaksanakan 20 April. Kemungkinan besar Kementerian Agama akan menetapkan Idul Fitri 22 April. Karena dianggapnya hilal tidak terlihat. Sementara teman-teman Muhammadiyah sudah memastikan bahwa Idul Fitri 21 April berdasarkan hisab wujudul hilal. Nah, memang pertanyaan juga muncul, bagaimana kalau ketika 20 April itu untuk ru'yat hilal, untuk melihat hilal, kemudian ada yang berhasil melihat. Nah, kalau ada yang berhasil melihat, apakah itu ditolak atau diterima? Kalau diterima, 21 April menjadi lebaran. Kalau ditolak, ya namanya ditolak gitu ya. Ya akhirnya 21 April nggak jadi lebaran, jadi 22. Nah ini sikap yang penting yang menentukan. Oke. Jadi untuk di Bandung ini misalnya ya, Paman Apik juga melakukan hisab dengan aplikasi tingginya 1,5 derajat. Ya ketika 20 April, ya semua melakukannya 20 April kan untuk hisab dan nanti untuk ru'yatnya. Maka kesimpulannya ketika ini 1,5 derajat, apakah besoknya 21 April itu 30 Ramadan? Ini teman-teman NU dan Kementerian Agama menyatakan bahwa 21 April 30 Ramadan. Tapi karena 1,5 ini menurut wujudul hilal udah wujud, maka teman-teman Muhammadiyah menyatakan ini adalah 1 Syawal 21 April. Nah, jadi gimana? Jadi karena kita ingin menolak, harusnya teman-teman Muhammadiyah itu, ini teman-teman Muhammadiyah, itu harus mencari penolakan idenya sendiri. Jadi teman-teman Muhammadiyah itu ingin buktikan harusnya adalah 21 April itu adalah 30 Ramadan. Begitu. Caranya gimana? Ya teman-teman Muhammadiyah melihat hilal. Kemudian dari seluruh yang melihat hilal ternyata tidak tampak. Gitu. Ternyata tidak tampak. Teman-teman Muhammadiyah harus begitu. Kalau menurut teori yang terbaru falsifikasi. Karena tidak tampak, maka 21 April itu yang 1 Syawal teman-teman Muhammadiyah itu ditolak. Nah, karena tolak ini, maka ya teman-teman Muhammadiyah menyatakan 21 April adalah 30 Ramadan. Karena semua tidak tampak. Tidak ada hilal. Nah, dengan cara ini berarti serentak karena 21 April ini adalah 30 Ramadan.
Bagaimana Paman kalau ternyata ada yang tampak? Ya kalau sudah ada yang tampak ya berarti 1 Syawal aja sesuai tebakan semula teman-teman Muhammadiyah begitu. Nah, kalau teman-teman NU gimana? Kalau teman-teman NU malah sebaliknya. Teman-teman NU kan mengira adalah 22 April. Itu Lebaran, kan gitu. Berarti bagaimana teman-teman NU dan Kementerian Agama agar bisa menolak 22 April? Maka dia harus mencari bukti bahwa 21 April ini adalah sudah 1 Syawal. Teman-teman NU malah gitu. Jadi teman-teman NU mencoba melihat hilal agar ada yang tampak. Begitu. Malah begitu. Agar ada yang tampak dari Sabang sampai Merauke. Karena ketinggian di Bandung aja 1,5. Oh kemudian ternyata ada yang tampak. Bener yang ada tampak. Karena ada hilal yang sudah tampak, maka 21 April ini 1 Syawal. Begitu. Jadi teman-teman NU malah menolak dirinya sendiri. Nggak jadi 22 April deh. Berarti 21 April. Nah dengan cara itu, teman-teman NU tidak ngotot bahwa teori dia yang paling bagus. Teman-teman Muhammadiyah juga tidak ngotot bahwa teori dia yang paling bagus. Maka kita akan melihat hasil dari ru'yat itu sendiri. Memang kalau di Arab Saudi kemungkinan besar 21 April ini memang 1 Syawal sih ya. Karena tingginya sudah 4,5 derajat. Nah apapun hasilnya kita semoga bisa saling toleransi, bisa kompak, ya bisa lebaran dengan baik ya. Kalau serentak ya bagus karena kompak, kalau ternyata ada beda-beda ya saling menghormati. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen di bawah ini. Terima kasih. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.